kemerdekaan 3 kali. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga RT 2 seluruhnya, baik bapak-bapak maupun ibu dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita semua warga RT dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dalam rangka meringkati kemerdekaan yang 17 Agustus 1945. Di sini saya tadi petugas katanya menyampaikan spirit kemerdekaan. Apa itu spirit itu? Kok ya gumun. Spirit itu sebenarnya kemauan, tekad, semangat yang timbul pada diri kita dalam kita. Kalau pasukan ya bilang pasukan, dalam bangsa ya bangsa, untuk mencapai tujuan. Nah, spirit kemerdekaan itu untuk mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan. Lah inti spiritnya itu apa? Intinya yaitu bahwa pertama kita harus berjiwa merdeka bebas. Yang kemudian adalah kesatuan dan persatuan. Yang keempat, keberanian dan tidak kenal menyerah. Yang keempat, pengorbanan dan pantang menyerah. Cinta tanah air. Itulah yang biasanya sering disebut dengan jiwa-jiwa kejuangan 45. Jadi dulu kalau pernah kita ada jiwa kejuangan 45 itu intinya yaitu tadi, antara lain ya jiwa merdeka tidak mengenal menyerah, kesatuan persatuan, keberanian dan pengorbanan, pantang menyerah, cinta tanah air. Itulah yang membekali pada pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Alhamdulillah dengan jiwa atau spirit itu bisa dicapai kemerdekaan. Perjuangannya lama, udah lama, sebelumnya itu perjuangan banyak. Mulai dari Pangeran Diponegoro itu ya berjuang untuk merdeka. Banyak lagi perjuangan banyak. Termasuk yang di film yang disetel tadi itu ada upaya perjuangan merdeka. Alhamdulillah telah tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, gimana ceritanya kok 17 Agustus itu kenapa? Karena sebelumnya pada waktu yang terakhir Jepang itu menyerah pada sekutu karena dibom di Hiroshima dan Nagasaki itu. Karena itu kekalahan Jepang, sehingga Jepang kelihatannya akan menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Tapi para pemuda waktu itu tidak sabar, ingin segera merdeka, sehingga Bung Karno itu yang sedang ditahan oleh Jepang di Rangas Dengklok itu dijemput oleh pemuda, dibawa ke Jakarta untuk menyatakan kemerdekaan, untuk segera menyatakan kemerdekaan. Dan tanggal 16 itu sudah dinyatakan kemerdekaan, tapi baru di depan pemuda-pemuda yang nyulik-nyulik tadi. Tapi tidak terima pemuda supaya diumumkan secara terbuka, sehingga pada tanggal 17 Agustusnya itu jam 10.00 di Pegangsaan Timur itu diumumlah proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno yang seperti dibacakan pada film yang kedua tadi. Itulah kemerdekaan. Kenapa tanggal 17? Pemuda sudah tahu kenapa segera harus diupayakan untuk merdeka, karena pemuda-pemuda itu sudah dengar bahwa Jepang akan menyerahkan, itu sudah diikuti
penjajah, terutama Inggris atau sekutu-sekutu Inggris dan sebagainya lah. Pokoknya yang menang kan sekutu waktu itu. Itu sudah dipersiapkan mengikuti Jepang, jadi akan nak merebut gitu. Sehingga buntutnya pada waktu sudah direbut masih terjadi perjuangan malah yang banyak minta kurban. Perjuangan itu yaitu antaranya yang dibelumkan yang pertama Pak Tomo itu kan perjuangan setelah merdeka yang disebut 10 November peristiwa pahlawan. Nah itu karena pemuda tidak terima karena sudah merdeka, Inggris mau jajah lagi, akhirnya Malabi terbunuh di Surabaya itu. Nah, bukan hanya di situ, di Surabaya banyak kasus-kasus yang hampir bersamaan. Bandung Lautan Api juga, terus di Palagan Ngurah Rai, Palagan Ambarawa, itu semua perjuangan yang banyak memakan jiwa, terutama jiwa tentara dan rakyat. Itulah kemerdekaan. Dan sekarang kita sebagai generasi muda bagaimana? Kita sebagai generasi pemuda itu bukan berjuang untuk merebut kemerdekaan, tapi kita mengisi kemerdekaan. Nah, mengisi kemerdekaan itu ya dengan pembangunan yang diperagakan oleh pemerintah sekarang ini. Jadi mengisi pembangunan ini pun jiwa semangat 45 itu ya harus kita pegang, misalnya tidak kenal menyerah, cinta tanah air, persatuan dan segala itu harus tetap kita pegang. Itulah intinya spirit 45 yang ditanamkan kepada generasi muda sekarang. Jadi generasi muda ini jangan lembek, jangan loyo, tapi semangatlah bekerja untuk membangun bangsa ini. Dan kita lihat juga memang dalam membangun itu banyak rintangan maupun gangguan-gangguan. Zaman berjuang Belanda, zaman Belanda sebelum merdeka itu banyak ya antek-antek kolonial atau apa ya, penjilat-penjilat yang ngatek pada penjajah, sehingga perjuangan banyak nggak berhasil. Seperti Pangeran Diponegoro itu ditangkap karena ya penjilat-penjilat company memberitahu keadaannya Pangeran Diponegoro, akhirnya ditangkap, dipenjara sampai meninggal. Di dalam mengisi pembangunan pun juga itu banyak orang-orang yang apakah itu disebut antek atau pengkhianat-pengkhianat itu pasti ada nanti dari bangsa kita sendiri. Sehingga Bung Karno itu pernah bilang bahwa saya berjuang itu gampang karena melawan penjajah, tapi kalau ngisi benar kamu berjuang itu kalau ada apa-apa kadang-kadang melawan bangsamu sendiri, yaitu melawan penjilat-penjilat atau antek-antek. Jadi kita generasi muda harus waspada itu juga. Sekarang banyak sudah mulai ada gejala-gejala, misalnya laut dipageri segala itu, apa ini gejala-gejalanya ya harus jangan-jangan ini ada pesanan atau ada apa-apa. Nah, makanya kita yang generasi muda harus waspada. Itulah yang kami sebut spirit dari perjuangan, yaitu spirit jiwa kejuangan 45. Jangan luntur bagi anak-anak muda. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!